Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dalam hal ilmu, manusia itu cuma terbagi menjadi dua bagian, yang tahu dan yang tidak tahu. Yang tidak tahu dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dia itu tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kelompok yang pertama ini biasanya sok tahu. Kalau diberitahu biasanya tidak mau tahu, karena dia menganggap hanya dirinya yang paling tahu. Kelompok yang kedua dari yang tidak tahu, dia itu tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Kelompok ini termasuk kelompok yang jujur dan merekalah calon-calon penerima hidayahnya Allah. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Mereka yang mau memasangkan telinganya untuk mendengarkan perkataan, kemudian mengikuti yang terbaik dari perkataan itu, mereka adalah calon-calon penerima hidayahnya Allah. Puncak hidayahnya Allah, mereka menjadi ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yazkurunallah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Mereka yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, maka mereka yang disebut dengan ahli hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakaru illa ulil albab. Yu'til hikmata may yasha, Allah akan menganugerahkan hikmah kepada siapapun yang dikehendakinya. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira, dan mereka yang telah memperoleh hikmah sesungguhnya dia adalah pemenang yang besar. Wa may yadzakaru illa ulil albab, dan tidak ada yang bisa mencapai itu kecuali mereka yang sudah mencapai ulil albab. Tapi ulil albab ini tidak akan bisa dicapai kalau dia belum mendapatkan hidayah. Hidayah tidak akan pernah bisa dicapai kalau dia belum bisa mengalahkan dirinya sendiri. Tidak ada yang berbahaya di luar kita, karena sesungguhnya yang paling berbahaya adalah ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita sendiri. Maka Quran setelah Al-Fatihah adalah Al-Baqarah, cerita tentang bagaimana kita memenggal keakuan kita, supaya kita yang asalnya tidak tahu dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, yang sering sok tahu berubah menjadi orang yang dia itu tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ketika dia sadar bahwa sesungguhnya dia tidak tahu, kemudian dia tahu bahwa dia tidak tahu, puncaknya dia akan menjadi orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Ini yang kemudian disebut dengan ulama. Itu sebabnya Rasulullah SAW menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya yang namanya ulama, mereka yang telah menjadi para pewaris Nabi. Setiap para pewaris berarti berijazah. Setiap para pewaris berarti mendapatkan mandat untuk menjadi wasilah. Yang tidak mendapatkan mandat, jangan menyatakan diri sebagai ulama. Tahu bukan berarti mengoleksi sejumlah pengetahuan. Tahu bukan berarti mengoleksi sejumlah ayat di kepala kita. Tahu bukan berarti mengoleksi sejumlah hadis di kepala kita. Tapi tahu adalah merasakan dan mengalami. Malam yazuk lam ya'rif, yang tidak mengalami tidak akan bisa memahami. Agama bukan keterampilan berpidato, agama bukan keterampilan membaca ayat, agama bukan keterampilan menyampaikan hadis-hadis, bukan itu agama. Agama adalah keterampilan merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah kalau tidak pernah berkhalwat?
Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah kalau kita belum bisa nol? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati sebelum engkau bisa menjadi seorang muslim. Muslim bukan sebutan bagi mereka yang berKTP-kan Islam, tapi muslim adalah sebutan tertinggi dari Allah bagi mereka yang sudah mampu merasakan rasanya Islam. BerKTP-kan Islam sangat mudah, tapi merasakan rasanya Islam, ini persoalan yang sulit. Hampir 13 tahun saya berkeliling di seluruh pesantren di seluruh Indonesia. Hanya satu yang saya cari, merasakan rasanya Islam. Saya pernah tidak tidur hampir 3 bulan. Apa yang menyebabkan saya tidak bisa tidur? Cuma satu, saya takut menghadapi kematian. Karena di Quran surat Al-Waqiah dinyatakan, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu engkau melihat, aku lebih dekat kepadamu, tapi mengapa saat itu engkau tidak dapat melihatku? Pada saat nyawa sampai di kerongkongan, saat itu kita melihat, tapi kita tidak pernah mengenal yang kita lihat. Begitu yang datang menjemput kita tidak kita kenali. Akibatnya apa? Akibatnya begitu keluar ruh dari jasad ini, ruh dalam keadaan buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta pandangan kolbunya, pandangan jiwanya di dunia ini, maka di akhirat akan lebih buta. Wa adallu sabila, dan di sana jalannya akan lebih sesat. Sesat akibat dari tidak tahu jalan. Itu sebabnya leluhur kita di Jawa Timur ini, para sunan, para wali, menyatakan kepada kita satu ajaran yang sangat luar biasa. Mati sakjerone ngaurip, antal maut qoblal maut. Itu bukan teori, tapi itu adalah nyata, senyata-nyatanya. Dan alhamdulillah saya ditakdirkan untuk bisa bertatap wajah dengan seorang mursyid dalam pencarian saya kurang lebih dari 13 tahun. Kemudian beliau memberikan kunci-kunci sejati untuk membuka kesejatian diri kita. Dan ternyata alhamdulillah mursyid ini tersambung sampai Syekh Jafar Shadiq Sunan Kudus. Alhamdulillah. Saya sangat tidak berani menyatakan sesuatu yang saya sendiri tidak mengalaminya. Oleh karena itu saya akan batasi untuk berbicara pada apa yang saya rasakan, yang saya alami sebagai satu pengalaman spiritual. Betul yang dikatakan oleh Gus Al-Fafi tadi, bahwa puncaknya thariqat adalah tajalli. Ketika bisa tajalli, seorang Nabi Musa tersungkur mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan ini adalah awal aku beriman. Sejak kapan Nabi Musa itu memulai beriman kepada Allah? Ketika nurullah tajalli di dalam kesadarannya yang tertinggi di Gunung Tursina. Gunung Tursina bukan gunung yang di luar sana, tapi Gunung Tursina adalah puncak kesadarannya tertinggi, dan itu ada pada diri setiap manusia. Makanya kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, di banyak tempat di sana yang diceritakan pasti soal gunung. Jabal Sur, Jabal Rahmah, Jabal Nur, Jabal Uhud. Bahkan kalau kita ziarah di Madinah, setelah dari Masjid Kuba kita pergi ke Jabal Uhud, puncaknya di Qiblatain. Mengapa kita harus mengakhiri di Qiblatain? Apa itu Qiblatain? Selalu saja kita berkutat di wilayah syariat yang namanya Qiblatain adalah dulu Rasul berkiblat ke Baitul Maqdis, kemudian ada perintah untuk berkiblat ke Baitullah. Baitullah ada dua, satu yang syariat, satu yang hakikat. Kalau tetap saja yang kita jadikan kiblat yang syariat, yang terbuat dari batu, nggak ada beda Baitul Maqdis dengan Baitullah. Tidak ada beda. Jadi kiblatain adalah dua kiblat. Karena diri manusia terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama disebut unsur jasmani, raga kita. Unsur yang kedua disebut unsur ruhani, jiwa kita, diri kita yang sejati. Dia adalah nur insani.
Nur insani ini harus mengenali dua nur yang lain yang disebut dengan Nur Muhammad dan Nurullah. Itu syahadat sejati. Sebelum kita bisa manunggal dengan nur yang dua itu, selama itu pula kita hanya akan mendapatkan kehampaan spiritual. Wirid-wirid yang kita lakukan mungkin tidak berasa apa-apa terhadap diri kita. Salat-salat yang kita lakukan mungkin tidak berdampak pada diri kita. Rakaat-rakaat salat yang kita lakukan mungkin tidak bisa mengubah diri kita. Ini barangkali persoalan besar umat Islam di negeri yang kita cintainya. Di kantor saya ada seorang Jepang. Kalau dia pergi ke WC lama. Suatu saat saya intip apa yang dia kerjakan. Begitu masuk ke WC, rupanya setelah dia membuang air besar, dia bersihkan itu WC, dikosoknya pakai sikat. Subhanallah. Ketika keluar dari WC saya tanya, "Mister, kenapa Anda membersihkan sendiri? Bukankah di kantor ini sudah ada cleaning service?" Apa jawaban dia? "Aku terlahir ke dunia tidak mau menyusahkan siapapun. Ketika aku membersihkan WC, aku yakin suatu saat ketika aku masuk ke WC, aku akan mendapatkan bagianku selalu bersih dan aku bisa menjadi nyaman di situ." Mengapa nilai-nilai Islam justru tidak ada di negara atau di wilayah-wilayah yang komunitas Islamnya lebih banyak? Ada apa sesungguhnya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan? Mengapa masjid-masjid kita, pesantren-pesantren kita menjaga WC saja kita belum bisa? Bagaimana kita bisa menjaga kesucian hati kita? Bagaimana bisa khalwat? Bagaimana bisa memisahkan segala aliran-aliran hawa nafsu yang masuk ke dalam diri kita? Bagaimana bisa itu? Mohon maaf, barangkali mengendalikan satu puntung rokok saja kita masih kesulitan. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu yang luar biasa di dalam diri kita? Malam ini saya akan mengajak para hadirin semua, demi cinta kepada Allah, saya akan mengajak untuk jujur pada diri sendiri. Sebab awalnya hidayah adalah jujur pada diri sendiri. Apakah kita termasuk yang tidak tahu? Dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu? Apakah kita termasuk orang yang tidak tahu, tapi sekarang kita tahu bahwa kita tidak tahu? Kalau kita sadar, sebentar kita akan diangkat menjadi orang yang tahu. Dan dia tahu bahwa dia tahu. Subhanallah. Itu sebabnya perjalanan hidup manusia itu digambarkan dalam berbagai ritual syariat yang kita kenal. Kita ambil contoh yang sederhana saja. Di sini saya yakin banyak orang yang sudah haji. Di sini saya yakin banyak orang yang sudah umroh. Berapa kali kita berkeliling tawaf di sana? Berapa kali? Entahlah berapa kali. Tapi rasa apa yang sudah bersemayam di dalam jiwa kita? Perubahan perilaku apa yang terjadi pada diri kita? Hikmah apa yang sudah muncul di dalam diri kita? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Sudahkah ayat ini menjadi pengalaman spiritual kita? Atau baru sekedar kita hafal? Melafalkan kalimat inni ma'akum aina ma kuntum sangat mudah, siapapun bisa. Melafalkan kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, siapapun bisa. Melafalkan kalimat wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid, semua bisa. Tapi berapa orang yang betul-betul bisa membuktikan kalau itu terjadi di dalam dirinya? Berapa banyak? Sudahkah kita merasakan semuanya? Agama bukan kata-kata. Suatu saat kita harus membebaskan diri kita dari segala huruf dan kata. Itu yang disebut dengan spiritual. Masuk ke alam keheningan. Di situ kita merasakan kenikmatan penyatuan dengan Allah, Sang Mahani. Syahadat kita. Apakah baru di sini? Kita tahu definisi iman sejadul al-iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan. Sudah sejak lama kita tahu, tapi kita tidak pernah mau membuktikan kalau iman harus dimulai dari kolbu. Dan di mana letaknya kolbu? Bagaimana cara membuka kolbu? Padahal digambarkan demikian luas di dalam Al-Quran. Quran diawali dengan huruf ba, dan hampir semua ayat di Quran selalu diakhiri dengan huruf nun. Cobalah kita lihat Al-Fatihah. Saya kira semua kita sepakat pernah belajar bahasa Arab. Saya tidak melulu dari pesantren, karena master saya tadi MSc itu bukan dari IAIN. Saya lulusan ITB. Yang saya pelajari adalah fisika murni. Saya dari fisika material elektronik. Saya seorang peneliti fisika.
Dan alhamdulillah, Allah telah memberikan satu karunia yang luar biasa. Ternyata fisika dengan metafisika itu sangat simetris. Idas sama'un sakot wa adinat li rabbiha wa huqat wa idal ardu mudat wa alqat ma fiha wa takhalat. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sudahkah kita bisa menyatakan ayat itu? Subhanallah. Idas sama'un sakot, ketika langit terbelah. Langit mana? Tidak ada langit secara fisik. Yang berwarna biru itu bukan langit. Itu hanya peristiwa dispersi dari cahaya matahari. Langit yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah lapisan-lapisan kerohanian. Idas sama'un sakot, ketika mata kolbu terbuka, ketika mata jiwa terbuka, ketika mata ruhani terbuka. Wa adinat li rabbika wa fuqat wa alqat ma fiha wa takhalat. Wa idal ardu mudat, ratakan bumi kita. Mana bumi? Kalau di Quran ada kata-kata langit, pasti itu urusan rohani. Kalau di Quran ada kata-kata bumi, pasti itu urusan jasmani. Wa idal ardu mudat, bumi harus diratakan, bumi harus dienolkan, bumi harus dikosongkan. Bahkan bukan sekedar mengosongkan itu. Wa alqat ma fiha wa takhalat, kosongkan juga yang ada di pikiran kita. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak bicara, tidak bernapas, bahkan tidak berpikir. Itu antal maut qoblal maut. Di situ kita akan merasakan ridho Allah. Di situ kita akan merasakan tajalli dan luar biasa. Quran surat An-Nur ayat 35 bukan hayalan. Itu bisa nyata senyata-nyatanya terjadi di dalam diri kita. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi jujajah al-jujajatu ka'annaha kawkabun duriyyu yuqadu min sajarab timubakar zaitunatil hasarkiyah wala gorbiyah yakadu zaituha walau lam tamsasun narun nurun ala nur yahdillahu li nuri may yasha. Nur ala nur tidak bisa dicerap dengan mata ini, tapi nur ala nur hanya bisa dicerap dengan satu mata yang sangat halus yang Allah berikan kepada kita. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta bukan matamu yang itu, tapi yang buta adalah matamu yang terletak di kedua rongga dadamu. Sangat jelas kalau Allah kepada kita memberikan dua pasang mata, satu pasang mata lahir, satu pasang mata batin. Pertanyaannya, sudahkah kita bisa membuka satu pasang mata lagi? Kalau itu sudah terbuka, maka Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Rahman. Apa itu? Rabbul masyriqai wa rabbul maghribai. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah yang memelihara dua tempat terbit matahari dan Allah yang memelihara dua tempat terbenam matahari. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kalau tempat terbit matahari ada dua, tempat terbenamnya ada dua, berarti matahari harus ada dua. Betul? Selama ini kita cuma tahu matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Berarti tempat terbit matahari cuma satu, tempat terbenam matahari cuma satu. Selama kita belum menemukan satu matahari lagi, selama itu pula jiwa kita kosong dan selalu gelisah. Akhirnya apa? Hubud dunya bakar haital maut. Dan kita takut menghadapi yang namanya kematian. Gak usah berbohong. Tanpa dikatakan, semuanya menjadi kasar. Siapa yang takut mati dan siapa yang tidak sangat kelihatan dan tidak bisa dibungkus dengan wiridan. Karena rasa takut itu datang dari jiwa kita yang kadang-kadang tidak pernah kita layani. Makanya Quran surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf ba. Ba itu titiknya di luar. Quran surat Al-Fatihah dipungkas dengan huruf nun. Nun itu titiknya di dalam. Tugas kita dalam hidup cuma satu, memindahkan titik yang di luar ke titik yang di dalam. Ba itu titiknya matahari jasmani, nun titiknya matahari ruhani. Di mana matahari ruhani? Di dalam kolbu kita, di dalam jiwa kita. Dia adalah nurun ala nur. Itu yang menyebabkan hidup kita gelisah. Itu yang menyebabkan kita selalu susah dan gelisah. Selalu saja tidak puas menghadapi kehidupan. Karena apa? Pertumbuhan jasmani tidak seiring dengan pertumbuhan rohani. Badan ini terus mengalami proses fotosintesa dengan matahari jasmani. Tapi jiwa kita tidak pernah mengalami proses fotosintesa dengan matahari rohani. Di Quran surat Al-Kahfi jelas ayat 19 dikatakan, cara rohani untuk makan cuma satu. Lihatlah makanan mana yang lebih baik.
Kalau saya datang ke pesantren ini, disuguhi makan, kemudian dipersilahkan, lihatlah makanan mana yang lebih baik. Biasanya kalau kita mempersilahkan makan, silahkan dicicipin, kan begitu. Dimakan, bukan dilihat. Karena Al-Kahfi bukan cerita soal gua yang di luar, tapi Al-Kahfi cerita soal gua yang di dalam diri kita, yang terdiri dari 7 pintu, yang itu harus kita masuki. Memasuki gua yang itu, disitulah kita akan terbebas dari perbuatan syirik. Itu adalah Baitullah sejati, dan itu tidak jauh dari dalam diri kita. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Tinggal mencari cara untuk memasukinya. Masuk ke situ luar biasa, dan wirid-wirid kita juga akan berdampak luar biasa terhadap perubahan diri kita, terhadap masyarakat dan terhadap bangsa. Dan mari kita sama-sama bertorikot. Torikot itu ibarat nasi tumpeng, bawahnya berupa luasan, tapi puncaknya nasi tumpeng cuma 1 titik. Selama kita mengacu pada 1 titik lewat jalan manapun, silahkan. Tidak usah berdebat-debatan soal torikot mana, karena tidak penting kita berbicara torikot kita yang lebih baik selama kita tidak bisa merubah perilaku kita. Karena kita sudah saatnya untuk menghentikan berbicara pakai perkataan. Sudah saatnya kita untuk menghentikan berbuat pakai perkataan. Sekarang saatnya kita berkata pakai perbuatan. Setuju? Sekali lagi saya ingin mengajak, hentikan kita berbuat pakai perkataan. Saatnya kita sekarang berkata pakai perbuatan. Tidak usah cerita kepada orang lain kalau tadi malam sholat tahajud saya sekian ratus rakaat. Tidak penting. Tunjukkan bahwa kita lebih sabar, tunjukkan kita lebih menerima, tunjukkan kita tidak mengeluh, tunjukkan kita lebih dewasa, tidak pernah tergesa-gesa, tidak pernah menilai orang lain, tidak sombong, tidak pernah menjudge siapapun. Karena menilai bukan urusan kita, itu urusan Allah. Sekarang kita harus berbicara pakai bahasa perilaku. Dampak apa yang sudah kita alirkan dan kita lahirkan dari seluruh ritual yang kita miliki. Jangan pernah menyombongkan ilmu saya yang paling tinggi, sebab itu menjadi tidak penting. Pertanyaan kubur pun tanya, mohon maaf kata malaikat, sampean dari torikot mana? Tidak ada pertanyaan itu. Pertanyaan kubur cuma 1, man robuka. Siapa yang akan bisa menjawab man robuka? Hanya mereka yang sudah mengenalnya. Hanya mereka yang sudah terbuka pandangan kalbunya. Hanya mereka yang sudah tajali kepada Dia yang Maha Agung. Itu penting. Kita berbicara bukan untuk 1 malam ini, tapi kita bicara untuk triliunan tahun yang akan datang. Badan boleh hancur, tapi ruh tidak akan pernah hancur. Dan ruh kita harus kita siapkan rumah masa depannya. Karena diri sejati manusia bukan yang berkumpul di sini. Ini cuma cangkangnya manusia. Ini namanya jasmani. Jasmani itu dari 2 kata, jas dan mani. Jas itu pakaian luar, mani itu sperma. Jasmani pakaian luar yang terbuat dari sperma. Itulah kita. Sperma menjijikkan atau tidak? Sangat menjijikkan. Maka jasmani tidak pernah ada yang suci. Semua jasmani pasti kotor. Walaupun kita sudah berwudu, air kencing masih sisa di dalam. Walaupun kita sudah berwudu, bagian sisa-sisa dalam perut pun masih banyak. Jangan menganggap kalau jasmani kita hebat. Yang perlu kita sucikan adalah rohaniah kita. Dengan cara apa? Melepaskan ikatan-ikatan pada urusan-urusan duniawi. Begitu kita lepaskan ikatan pada dunia, dunia itu mencukupi. Tapi kalau kita mengikatkan pada dunia, dunia itu akan menyusahkan.